Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang sama-sama kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita di malam ini berjumpa dan jumpakan sama Allah dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena 2 bulan berturut-turut kita minta kepada Allah agar kita ini disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami wahai Allah di bulan Ramadan. Doa kita ini diijabah sama Allah saat ini. Doa kita ini dikabulkan sama Allah, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa berkumpul bertatap muka seperti malam ini. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah dengan sebab terkabulnya doa kita itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, wa afdalu doa, dan sebaik-baik doa, seutama doa itu adalah alhamdulillah. Bersyukur, Pak. Dalam segala hal kita bersyukur. Apapun keadaannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bertemu, berjumpa lagi di Ramadan, kita bersyukur. Dibandingkan ada saudara kita yang hari ini, di tahun ini, dulu bersama kita, tapi sekarang tidak lagi bersama kita. Nah, terkadang hadirin yang mulia, keadaan, situasi, kondisi terkadang-kadang ini membuat hati kita ini cemas, gelisah. Terkadang menurut akal kita, kehendak kita, maunya kita tuh senang terus, ya Bu ya. Kita maunya senang, kaya, nggak ada masalah gitu. Maunya kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan warna-warni dalam kehidupan kita. Ada senang, ada susah, ada sempit, ada gembira, dan semuanya itu merupakan nikmat daripada Allah. Dan itu semua sebenarnya harus kita syukuri. Ada kisah yang viral, Bapak Ibu yang mulia. Ya. Dulu ada di satu kerajaan, raja ini dekat sekali dengan budaknya, karena budaknya ini, hambanya ini, pelayannya ini senantiasa suka bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan yang terjadi pada diri dia dan terjadi keadaan diri dia, itu dia senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini nikmat daripada Allah, ya.
Satu hari raja tadi ini membawa dia untuk berburu ke hutan. Ya, Pak Bu. Ke hutan dia berburu. Maka ketika diajak dia pun mengatakan, alhamdulillah aku ikut serta kepada dengan raja. Bisa mendampingi raja, bisa berkhidmat kepada raja. Rajanya pun senang. Karena memang dari sekian hamba yang dia miliki, orang inilah yang senantiasa memikirkan bagaimana nasib sang raja tadi ini. Nah, ternyata ketika sampai di hutan berburu, terjadi kecelakaan pada raja yang menyebabkan hilang salah satu jarinya, jari tangannya hilang. Maka melihat itu berdarah, dia katakan hambanya ini, alhamdulillah Tuan Raja berdarah. Marah rajanya, udah kecelakaan seperti ini kok dibilang alhamdulillah. Ini ngejek, ini apa cemana ini? Marah Pak Tuan Rajanya. Akhirnya cepat-cepat dia kembali ke istana. Dia katakan, penjarakan itu pelayan. Orang aku lagi kena musibah gini, dia katakan alhamdulillah. Ya. Ini yang terbalik Pak. Ketika diputuskan itu pun dia masuk penjara, maka hamba sahayanya ini mengatakan alhamdulillah, ini adalah yang terbaik daripada Allah sehingga aku pun dipenjara. Di penjara senang Pak, ya. Kita kan kalau di penjara diputuskan satu perkara yang kayaknya kita nggak pun salah, diputuskan oleh hakim di penjara, kita pun menggerutu, ya. Kenapa? Wajar. Kadang-kadang mau naik banding lagi, kan gitu. Ini raja putuskan, dia masuk ke dalam penjara. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, sudah benar Nabi Yusuf itu, ya. Kejadian bahwa Nabi Yusuf itu kalau ditengok, kalau baju belakangnya yang koyak, berarti Nabi Yusuf ini dipaksa. Tapi kalau baju depannya yang koyak, berarti Nabi Yusuf memang ada keinginan untuk melakukan hal yang senonoh kepada Zulaikha. Hakim sudah mengetahui, tapi tetap diputuskan juga, ini Yusuf harus masuk penjara. Masuk penjara. Mirip-mirip Pak keadaan, ya kan, dengan keadaan kita. Ya kan? Kadang hal yang benar disalahkan, tapi Nabi Yusuf mengatakan alhamdulillah, penjara lebih baik daripadaku. Penjara ini lebih baik untukku daripada aku bebas menjadi budaknya daripada Zulaikha. Ya, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hadirin yang mulia, satu hari lagi raja tadi ini pun kembali lagi Pak, berburu ke hutan. Ternyata ketika beliau berburu di hutan, ada bangsa-bangsa hutan itu, penduduk hutan ini yang tukang makan daging manusia, kanibal, ya. Ditangkapnya raja, kemudian mau dipersembahkan kepada dewa mereka alasannya. Namanya untuk persembahan, ini orang ini harus dalam keadaan mulus, tidak boleh cacat sedikit pun. Ketika mau dicampakkan, tertengok oleh ketua kepala sukunya, tangan raja itu jarinya ada yang putus. Semua yang anggotanya yang lain sudah pada diserahkan, dikorbankan untuk raja mereka, tinggal terakhir rajanya. Karena ditengok jarinya ada yang enggak sempurna, akhirnya raja ini pun dilepaskan dan dibebaskan, pergi. Raja pun dalam kesenangan sangat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, kata dia, jadi inilah hikmahnya kenapa aku, budak hambaku itu senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalau kemarin enggak putus tanganku ini, habislah diriku ini jadi mangsa mereka ini. Ini di balik setiap kejadian ada hikmah di dalamnya. Kita nggak tahu. Hari ini nampaknya sama kita ini menderita, tapi ke depannya ternyata ini membawa nikmat. Ya, maka ada judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Nggak salah film itu, judul itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, akhirnya raja pun kembali ke kerajaannya, langsung dia bebaskan
sang hamba sahayanya dia katakan, alhamdulillah, berkat ternyata saya sudah menemukan hikmah di balik kejadian ini. Apa itu? Aku diceritakan kejadiannya, maka budak pun hamba saya mengatakan alhamdulillah. Iya, kenapa alhamdulillah? Kalau raja waktu itu tidak menghukum aku, tidak dipenjara, sedangkan aku memiliki badan yang sempurna, pasti aku juga akan menjadi mangsa suku itu. Dan ini merupakan nikmat daripada Allah. Kenapa aku harus mendapatkan penjara yang sekian hari ini? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini begini. Maka ya, ketika kita mendapatkan Ramadan ini, tanda syukur kita mendapat di bulan Ramadan ini kita tanamkan, kita tunjukkan. Karena ada orang yang mendapatkan nikmat itu pasti dia senang. Ketika kita ini Ramadan ini kan seperti tamu yang spesial sama kita. Kalau saya permisalkan ada orang kenalan kita mau datang ke rumah kita, telepon, Pak Salman, saya ini mau datang ke rumah Pak Salman lah, mau mungkin barangkali 3 hari atau 2 hari di rumah. Nah, masuk tamu itu Pak Salman jangan mikirkan makanan, saya siapkan dari sini, dan saya juga bawa anggota keluarga, dan semuanya keluarga Salman jangan ada yang masak-masak, tenang saja. Nah, duduk manis saja di rumah, kami tamu yang datang, kami yang masak, kami yang belanja, kami yang menghidangkan. Salman tenang saja di rumah. Kira-kira kalau ada tamu seperti ini senang nggak kita, Pak, tuan rumahnya? Senang, Pak, ya kan? Kita tenang-tenang, persiapan segala macam sudah ada. Apalagi Ramadan ini, Bapak Ibu yang mulia, Ramadan ini lebih daripada memberikan makanan kepada kita. Ramadan ini datang membawa begitu banyak keberkahan bagi kita. Kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan, akan datang kepadamu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana ibadah di dalamnya yang itu menjadikan wajib, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah, dan pintu surga akan dibukakan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Keberkahan. Maka apa tandanya? Kita manfaatkan Ramadan ini, Bapak Ibu yang mulia, dengan beberapa amalan. Ya. Pertama, amalan yang mesti kita buat dalam Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, Ramadan ini merupakan turunnya Al-Quranul Karim. Bahkan bukan cuma kitab Al-Quran saja, kitab-kitab yang lainnya, Zabur, Injil, Taurat, bahkan mushaf-mushaf yang lainnya, itu semuanya turun di bulan Ramadan. Cuman beda tahun ada, beda tahun saja. Ada yang 600 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang sekian tahun, beda-beda. Ya. Maka banyak baca Quran. Setiap huruf yang kita baca Al-Quran itu akan dibalas sama Allah 10 kebaikan. Itu kalau hari biasa. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah. Maka berlomba-lomba banyakkan. Minimal 1 bulan ini kita bisa khatam Al-Quran. Ya. Akrabkan diri kita dengan Quran. Kenalkan diri kita dengan Quran. Karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat nantinya. Kalau kita dekat dengan Quran. Yang kedua, kita banyakkan sedekah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ayy sadaqatul afdal?" Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang afdal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal itu adalah di bulan Ramadan. Banyakkan, Bu. Ya. Lewat kota infak masukkan, ya kan? Kalau enggak bisa 10.000, ya minimal 20.000, ya. Atau kalaupun enggak bisa gitu, berapa yang ada di kantong kita masukkan. Nah, ada HP, masukkan HP-nya.
ambil lagi. Ya. Berkah. Ya. Sedekah yang paling afdol kata Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah ini ada dua macam. Ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib itu apa? Itulah zakat. Nah, kapan waktunya zakat? Dimulai sudah awal kemarin Ramadan, yaitu zakat fitrah. Sudah boleh dikeluarkan dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti malam takbiran. Dan terakhir zakat fitrah itu diserahkan sebelum khotib naik ke atas mimbar. Kalau sudah lewat itu, ada yang belum tertunaikan zakat fitrahnya, boleh, tapi nilainya jadi sedekah sunnah. Kewajibannya gugur, tapi nilainya jadi sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah yang sunat, banyak. Ibu ngantarkan makanan berbuka puasa ke tetangga, itu sedekah. Dihantarkan ada kutipan jaburan, ya, dari rumah ke rumah, dikasih kabar supaya mengantar makanan ke masjid, itu juga sedekah. Dan setiap sedekah pasti Allah berikan ganjaran yang minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Selebihnya terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ya, banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita buat di bulan Ramadan ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal 2 hal ini kita buat, maka ini bisa menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah, dan kita akan Ramadan ini akan memberikan arti tersendiri bagi diri kita. Karena amalan ini semua, satu, baca Quran itu merupakan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita vertikal kepada Allah. Dan sedekah itu merupakan hubungan kita dengan horizontal, dengan sesama makhluk, sesama manusia. Mudah-mudahan ya, kalau ilahinya bagus, hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kepada manusia kita bagus, maka kita mencapai nilai insan yang kamil, insan yang sempurna. Dan inilah harapan kita bersama, ya, dengan sebab datangnya Ramadan kita bisa bersyukur, meningkatkan amalan, sehingga kita semua juga mendapatkan nanti di akhir daripada Ramadan la'allakum tattaqun, itu derajat takwa itu bisa kita raih, bisa kita gapai. Mungkin itu saja tausiah singkat ini yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.